Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang pengelolaan informasi. Ini masih lanjutan dari materi komputer digital minggu lalu. Kita mulai dulu dari karakteristik komputer ya. Jadi kalau misalkan kita lihat komputer yang sudah kita bahas minggu lalu itu tidak mempunyai perasaan atau emosi, sehingga aktivitasnya akan bersifat statis seperti itu. Kemudian komputer itu mampu menyimpan data yang besar dan dalam waktu yang lama. Kemudian sifat data yang disimpan itu bersifat dinamis, di mana sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan atau pembaharuan jika dikehendaki. Jadi data yang disimpan oleh komputer itu bisa besar, bisa waktu lama, datanya bisa dimodifikasi. Itu. Ada yang pernah tahu nggak kira-kira berapa lama data bisa bertahan di dalam hard disk misalkan? Oh bisa, bisa. Jadi semua data yang kita simpan, mau di hard disk, mau di flash disk, mau di SSD, itu bisa hilang datanya. Nah, berapa lama itu tergantung dari kondisinya. Itu. Kalau misalkan hard disk itu masih bisa puluhan tahun bisa. Puluhan tahun bisa. SSD itu di kadang-kadang bisa puluhan sampai ratusan tahun bisa. Hard disk pun kalau nggak salah juga ada yang sampai ratusan tahun. Tapi anggap aja puluhan lah, puluhan tahun. Cuman kalau flash disk itu lebih cepat. Kenapa? Flash disk itu mungkin hanya satuannya, kalau nggak salah hanya belasan. Beberapa sampai belasan. Kenapa? Karena tipe chip yang dipakai di flash disk itu mirip seperti yang di SSD, tapi kualitasnya jauh lebih rendah. Jadi sangat disarankan jangan menyimpan data utama di flash disk. Jadi itu. Maksudnya apa? Kalau misalkan kita ngopi file gitu, nggak apa-apa, pakai flash disk nggak apa-apa. Tapi jangan misalkan saya punya data skripsi misalkan, ditaruh di flash disk. Pada waktu mau ngerjakan, dicolokkan di komputer, dikerjakan di flash disk juga. Itu sangat bahaya. Karena dulu ada yang ya skripsinya ngerjakannya modelnya seperti itu. Karena nggak tahu memang nggak tahu. Yang bersangkutan memang tidak tahu kalau flash disk itu jangan sebagai media penyimpan utama. Setelah itu flash disknya rusak. Beda, jadi ya skripsinya hilang. Dia ngerjakan ngulang dari sekian bulan yang lalu. Gitu. Jadi flash disk jangan digunakan sebagai penyimpan data utama. Untuk sebagai pengantar data nggak apa-apa. Gitu. Kecuali mungkin ini ya flash disknya yang SSD, tapi ya sama aja saya mirip juga. Yang tahu flash disk tapi dalamnya SSD? Ukurannya flash disk, tapi dia SSD. Harganya pun juga harganya SSD. Jadi 1 tera itu harganya 1,4 juta. Itu bentuknya flash disk. Seperti itu. Kecepatannya juga kecepatan SSD, tapi sama seperti SSD yang harganya segitu, itu apa namanya, ada kelemahan di, nanti kita bahas SSD nggak ya, metode itu ya? Kayaknya enggak. Jadi SSD itu jangan dianggap sama. Ini sekalian itu ya, informasi ya. Jadi karena hobi saya bongkar-bongkar laptop, komputer itu mulai saya SMP, dari itu laptop, komputer, HP, tablet, ya kayak gitulah. Itu. Hobinya di situ, jadi ya sedikit banyak tahu informasi tentang komputer, HP, laptop, seperti itu. Nah, SSD itu ada beberapa jenis. Tipe selnya itu ada yang single cell, ada yang multi cell, ada yang triple cell, ada yang
Quad cell. Maksudnya apa? Satu sel itu ya, apa namanya? Kita mengingat lagi materi yang dua pangkat. Kalau satu tempat bisa menyimpan dua kondisi, berarti dia bisa menyimpan satu bit. Karena satu bit itu ada dua. Kalau satu tempat dia bisa menyimpan empat kondisi, berarti dia bisa menyimpan dua bit. Karena dua bit ini 00, 01, 10, 11. Nah, kalau SSD itu yang disimpan dia hanya satu bit aja, itu SLC, single length cell. Single level cell. Kalau dua MLC, berarti dia bisa nyimpan 4. Kalau TLC itu yang bisa 3 bit, berarti disimpan dalam dua pangkat 3. Kondisinya ada 8. Saya maksimal menyarankan kalau misalkan buat nyimpen buat apa untuk performa, maksimal pakai TLC. Jangan pakai GLC. Kalau GLC berarti dalam satu sel dia bisa 16. Untuk nyimpen 4 bit. Bukan biasanya, meskipun menggunakan merek yang mumpuni, maksudnya merek yang bagus, Samsung, WD, Intel, Micron, WD sama Micron sama. Samsung, Micron Crucial, maaf. WD SanDisk, Micron Crucial, itu merek-merek Toshiba, Kioxia, itu merek-merek yang cukup bagus. Saya tidak menyarankan beli selain merek itu. Kecuali yang, tapi ya tetap aja sih, meskipun yang kecuali yang generasi 5 pun juga saya lebih berani beli yang tier 1. Makanya tier 1 apa? Mereka itu memproduksi sendiri. Samsung, Intel, Toshiba, Kioxia itu sama namanya, ganti aja namanya. WD SanDisk, Micron Crucial, itu memproduksi sendiri selnya. Merek lain beli dari mereka ini. Nah, kalau misalkan kita punya pabrik, punya produksi yang bagus. Masa yang produksi yang bagus dijual ke orang, kita sendiri memproduksi yang jelek, kan nggak seperti itu ya. Logika saya sih seperti itu. Jadi, meskipun di sana banyak sekali SSD murah meriah, 1 tera barunya hanya 800.000, saya sangat tidak menyarankan untuk dibeli. Banyak sekali mereknya. Jangan dicari 1 tera 800.000 baru. Itu banyak. Di Tokopedia, di Shopee, itu banyak. Tapi saya sangat menyarankan untuk jangan. Kenapa? Karena saya sudah beberapa kali pengalaman, kualitasnya itu buruk. Bukan hanya dari selnya aja. Kadang selnya bagus. Karena pakai dari chip yang tadi yang jual ini. Kadang komponen pendukungnya yang nggak bagus. Jadi kalau misalkan dilihat, ini sekalian itu ya, sekalian cerita aja ya. Kita lihat, mumpung di sini masalah komputer, kita lihat sebagai contoh komponen pasif kayak resistor gitu aja ya. Resistor yang kecil-kecil itu ada yang satu bijinya itu 1 sen, ada yang 1 sen itu berarti berapa? 100 rupiah ya. Kan dolar 150 rupiah lah. Ada yang per bijinya harganya itu 20 sen. Jadi perbandingannya 1:20. Kualitasnya jangan ditanya. Yang 1 sen itu asal ada. Begitu kena panas dia ininya berubah. Begitu. Dan sudah saya beberapa kali dapat cerita baik yang secara langsung maupun tidak, yang beli SSD yang murah-murah itu pada waktu dipakai baru 3 bulan mati. Katanya yang jual, oh nggak apa-apa bu, garansi. Lah yang jadi masalah datanya. Pada waktu itu yang jadi korban dalam tanda kutip itu salah satu mertua dari dosen elektro. Kerjanya sebagai guru di laptop, garap dokumen sudah 3 bulan hilang. Ya bayangkan aja di sini ada yang garap skripsi tiap hari dikerjakan selama 3 bulan terus hilang datanya. Ya penjualnya ngomong nggak apa-apa bisa digaransikan. Iya yang digaransikan SSD-nya, datanya nggak akan digaransi. Seperti itu. Dan sebagai gambaran, semua yang saya tahu ya, semua pabrikan SSD itu tidak menggaransi isinya. Yang saya tahu ya, tidak menggaransi isinya.
Jadi kalau misalkan ada kita mau retur gitu ya, pasti ditulis data tidak akan di data tidak akan dikopi lagi atau gimana. Pasti data akan diurusi. Jadi jangan beli apa namanya SSD yang ya sebagai tadi gambarannya tadi Samsung, Intel, tapi Intel nggak begitu ini sih sekarang. WD, SanDisk, Micron Crucial, apa lagi tadi ya? Apa lagi tadi? Lupa saya tadi. Intel Kioxia, ya itu mereknya itu aja. Atau itu sebagai bandingan. Tapi kalau itu sebagai bandingan, nanti tetap aja merek lain yang segitu ya daripada beli merek lain ya beli yang itu aja. Kayak gitu. Karena meskipun di sini dalam waktu yang lama ini ada banyak tanda petiknya atau tanda bintangnya banyak. Sorry dong. Harddisk pun juga nggak bisa bener-bener waktu yang lama. Kenapa? Karena harddisk itu punya musuh. Musuh utama yang pertama adalah magnet, tapi jarang ya. Komputer didekatkan magnet kan jarang. Tapi yang musuh yang kedua yang sering itu adalah panas. Gitu. Jadi harddisk yang tipis-tipis itu rentan. Kenapa? Karena dia panas. Biasanya seperti itu. Kalau datanya panas, kemampuan platnya menyimpan elektromagnetik turun. Seperti itu. Kalau kemampuannya turun, pada waktu membaca nggak bisa lancar. Jadi, meskipun baru ditulis, nanti pada waktu membaca dia akan semacam apa ya, konfirmasi ulang. Mirip seperti pada waktu kita komunikasi data, pada waktu datanya itu sudah ada bit correction-nya ya, tapi datanya kok rusak, kan disuruh ngirim ulang. Kayak gitu. Akhirnya apa? Mestinya 1 detik dia bisa mengirim 10 data, akhirnya dia hanya mengirim total yang informasi yang didapatkan hanya 5 misalkan. Kenapa? Karena masing-masing data dikirim 2 kali misalkan. Harddisk pun juga seperti itu. Nah, kita lanjut ini, komputer bisa melakukan pengurutan dan pencarian dalam waktu singkat secara menaik ascending atau descending dalam waktu sekejap. Ya, misalkan ini kita pakai Excel gitu ya. Excel datanya banyak, itu bisa kita urutkan ascending atau descending. Seperti itu. Komputer mampu mengolah data perhitungan yang besar dengan cepat dan akurat. Perhitungan aritmatika, logika, perhitungan apapun bisa dilakukan dengan presisi yang mendekati 100% kebenarannya. Jadi kalau orang disuruh ngitung, itu ya biasanya nggak bisa cepat. Maksudnya apa? Apalagi misalkan manual gitu ya, matriks sekian kali sekian, disuruh ngitung, diberi waktu 2 detik gitu. Ya masukkan ke komputer aja biar cepat kayak gitu. Komputer juga mampu menerima dan mengeluarkan data atau informasi yang besar dalam waktu yang cepat. Ini hubungannya sama input output. Bisa lewat WiFi, bisa lewat apa namanya wired LAN atau USB. Ada yang tahu kecepatan USB? Kecepatan USB pernah dengar USB 1, USB 2, USB 3? Pernah ya? USB yang saya ingat itu USB 2, 480 megabit, tapi bit. Jadi kalau mau megabyte harus dibagi 8. Jadi sekitar berapa itu? 48 bagi 8, 6 ya. Nah, tapi itu 6 itu enggak full data. Ada beberapa yang jadi parity-paritinya itu. Oke lah, kita sekitar dapat 40 megabyte per second. Kalau USB 3 itu ada beberapa kelas. Ada yang 5 gigabit. Kalau 5 gigabit ya dapatnya sekitar 500 megabyte. Ada yang 10 gigabit. Itu sama-sama USB 3. Seperti itu. Ada yang kalau sudah 20-40 itu masuk USB 4. Seperti itu. Bentar ya, coba ya, kita coba. Kita coba USB speed. Ini. Oh, ini ada ini. More-nya bisa kelihatan nggak? Nah ini. Oh, USB 3 kalau misalkan 2 lane bisa. Jadi 2 kali 10, jadinya 20. Kan kecil sekali nih. Kelihatan apa enggak itu?
Ya. USB 3 kali 2. Oh, signalnya yang pakai yang ini 2 kali. Berarti gen 3 kali 2. USB 4 mana USB 4? USB 4, USB 4, USB 4, 20 sampai 40. Ini rata-rata. Cuman saya jarang nemu USB 3 yang dia bisa 20, ini jarang. Kalau yang 10 ini sering. USB 1, 12 megabit ya. Berarti kalau dibagi 8 ya 1,5. Belum termasuk sinyal kontrolnya. Kalau yang ini USB 2 usage-nya 40 lah. 40 megabyte. Ini sekitar 500 megabyte. Ini bisa, sebenarnya ini juga 500 saja susah, 480 lah. Ini 10 gigabit, itu kalau dibagi 8 persis 1,25. Tapi belum termasuk sinyal paritinya. Rata-rata di angka 900-an. 950, itu. Biasanya pakai USB, apa SSD. Itu. Ya, ini salah satu contoh untuk mana tadi mengeluarkan data atau informasi dalam waktu cepat. Kalau WiFi yang paling cepat berapa? WiFi kita lihat. WiFi speed. Oh, bukan speed test. Speed tak. Speed aja. Ya, sama aja. Begitu ini wiki deh. Mana speednya nih? Nah ini gini ya. WiFi kalau yang kita pakai di gedung ini ada yang AC. Jadi mega, nah maksimum link. Oh ini bukan ini. Ini link rate-nya aja ini. Belum semuanya ini. Oh tapi ya nggak apa-apa sih, bisa. Jadi ini misalkan kita pakai yang paling besar ya. Ini tergantung frekuensi yang dipakai, tergantung kanal yang dipakai juga. Kalau WiFi-N itu maksimum 600 MB kecil. Jadi kalau dibagi 8, ya sekian puluh lah. Sekian puluh. Kalau WiFi AC itu bisa sampai hampir 7 giga per second. Kalau misalkan kita bagi 8, ya hampir 900 megabyte per second itu bisa. Tapi ini catatannya banyak ini. Kanal yang dipakai bisa yang kalau AX bisa mendekati 10 gigabit. WiFi 7 bisa sampai sekian 10.000. Jadi kalau misalkan dibagi 8, berapa ini? Ya sekitar bisa tiganya nggak sampai 2,5 lah. Plus 2,5 gigabyte per second. Itu kalau pakai WiFi 7. Rata-rata sekarang HP-HP yang baru masih 6 atau 6E. Tapi ininya routernya routernya belum sampai segitu. Routernya belum sampai segitu. Ini kalau WiFi. Kalau LAN gigabit, LAN speed, Ethernet. Nah, mana speednya? Speed. Ya, nggak ada. Nggak ada tabelnya. Ethernet speed. Paling tidak itu ada yang gigabit juga. Gigabit LAN itu sudah ada. Dan gigabit LAN juga ada. Nah, di sini yang kelihatan mana ini? 400 ini tapi bukan ini ya, apa namanya, terabit ini. Ini masih jarang ini. Ini jarang ini. Salah. Ini masih jarang. Tapi sudah ada. Februari 800 gigabit developed. Tapi masih jarang. Jadi itu untuk input output dari sebuah komputer.
mampu menerima dan mengeluarkan data atau informasi yang besar dalam waktu yang cepat. Nah, namun kita juga memiliki keterbatasan komputer. Komputer secara umum tidak bisa berpikir secara dinamis seperti manusia. Kalau manusia berdasarkan pada pikiran dan perasaan. Kalau komputer tidak seperti itu. Komputer hanya berdasarkan perhitungan saja. Mungkin ada simulasinya, tapi tetap komputer secara natural tidak punya hati dalam bentuk ya. Meskipun misalkan ya kita pakai ChatGPT, itu bahasanya itu bisa sopan kayak gitu. Itu kan mohon maaf ini terima kasih. Itu dari hitungan. Bukan karena si ChatGPT punya hati itu. Ini kelemahan nomor 2 ini perlu itu ya apa namanya jangan dilihat sebagai kelemahan, tapi kita perlu apa namanya berpikir bagaimana biar tidak tergusur oleh komputer. Jadi pekerjaan yang dilakukan komputer bisa mengurangi tenaga kerja manusia. Akibatnya banyak tenaga manusia yang tidak terpakai sehingga banyak timbul pengangguran. Ini jangan dilihat dari sisi komputer, sisi buruknya. Tapi si manusianya perlu apa ya namanya ya? Perlu berpikir dan beradaptasi biar tidak tergantikan oleh komputer. Data yang tersimpan dalam komputer memiliki resiko yang tinggi, lebih tinggi, karena dimungkinkan bisa diambil atau disadap oleh pengguna lain atau hacker, meskipun telah diberi pelindung program atau password. Ini sama, tidak hanya komputer, HP pun juga. Jadi data yang ada di komputer, di HP, itu kalau misalkan ada orang yang memang niat, itu ada kemungkinan untuk bisa ambil. Tapi kalau yang di sini mungkin relatif aman ya, karena ngapain mau ngeliatin datanya mahasiswa. Kecuali kalau misalkan ada apa namanya ya seseorang yang punya data sensitif. Sebagai contoh, pernah dengar nggak ada jurnalis yang pada waktu beberapa tahun lalu dia ke kedutaan, kemudian dia nggak kembali. Jurnalis di Timur Tengah sana. Oke, jadi intinya dia pada waktu itu ke kedutaannya, terus kemudian itu jurnalis internasional masuk ke kedutaannya, ternyata sudah ada yang menyambut. Ya, jadi dia nggak, itu sudah dia masuk udah nggak keluar lagi. Seperti itu. Ternyata ada yang ada info HP-nya disadap. Jadi orang orang lain tahu bahwa dia akan kemana. Ya kalau yang di sini kan ya nggak perlu ada yang sampai nyadap-nyadap gitu ya. Gitu. Jadi apa namanya komputer, HP, laptop, PC, semua komputer yang terkoneksi ke internet dalam tanda kutip pasti bukan pasti. Jika tidak ingin data itu keluar dari komputer atau jika ingin data itu aman di dalam sebuah komputer, ya caranya gampang. Masukkan brankas komputernya. Udah, jangan dihubungkan ke WiFi, jangan dihubungkan ke komputer ke wireless, LAN, Bluetooth, terus nggak usah dinyalakan. Udah, itu cara teraman. Karena begitu dinyalakan, terkoneksi pasti ada jalan, pasti ada celah. Meskipun bisa jadi masih belum ditemukan. Gitu. Jadi, tapi jangan itu ya, jangan langsung pesimis ya. Kalau gitu nggak usah pakai antivirus ya, jangan gitu juga. Kan pasti ada jalan ya, ya tetap ada usaha. Gitu. Jadi memiliki resiko yang lebih tinggi. Kalau misalkan kita punya data, kita taruh di kertas, kita kantongi, ya sudah. Kan nggak ada jalan untuk ambil. Kecuali memang secara fisik dicuri. Kalau komputer, memang ada jalan. Begitu terkoneksi ke jaringan, pasti ada celah. Bisa jadi belum ketemu, bisa jadi sudah ada, tapi tidak digunakan. Karena komputernya siapa juga mau dipakai buat
di crack buat apa misalkan. Nah, lo kok langsung lompat ke sini? Ini mestinya ini slide kesekian ini. Oke, kita kembali ke zaman bahula dulu. Contoh alat pengolah data itu ada bagus yang pakai rak seperti ini. Rak, ya kayak biji-biji lah, biji-biji yang tadi. Kemudian ada kalkulator numerik, gambarnya agak kurang tinggi nih ya. Menggunakan 8 roda putar bergerigi untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit. Hal ini merupakan alat penghitung bilangan berbasis 10. Basis 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kelemahan alat ini adalah hanya terbatas untuk melakukan jumlahan. Nah, padahal itu ini tahun 1692. Sekian ratus tahun yang lalu. Ada lagi tahun 64. Jadi ini tahun 62, ada numerik, ada versi 2-nya tahun 64. Maaf, 1692, ini 1694. Mekanik juga ada. Terus habis itu setelah tahun 1900, sebenarnya bukan 40 ini, tahun 70-an, generasi kelima. Komputer itu mulai tahun 40-an, generasi 1. Habis itu kita kembali ke yang slide yang kapan itu ya. Komputer generasi 1, 2, 3, 4, 5. Tahun 70-80-an itu sudah generasi ke-5. Sampai sekarang generasi mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan dari teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan. Sebenarnya masih ada hambatan karena bukan apa namanya. Makanya kalau superkonduktor tapi jarang dipakai di komputer. Saya kira tadi ini apa namanya, semikonduktor. Kalau superkonduktor bisa tanpa hambatan. Mempercepat kecepatan informasi, tapi biasanya superkonduktor ini nggak dipakai dalam transmisi data gitu, masih belum. Karena apa? Karena superkonduktor, pernah dengar superkonduktor? Superkonduktor biasanya itu membutuhkan suhu yang sangat rendah. Kita kan punya kabel ya, misalkan kabel tembaga. Itu meskipun kalau misalkan kita tes pakai AVO itu nyambung, tapi itu tetap ada resistansi. Resistansinya itu akan berbanding terbalik dengan penampangnya. Semakin lebar penampangnya, resistansi akan semakin kecil. Dia berbanding lurus dengan jarak. Semakin jauh jaraknya, semakin tinggi nilai resistansinya. Dan dia juga berbanding lurus terhadap suhu. Semakin tinggi suhunya, resistansinya akan semakin tinggi juga. Sehingga untuk mencapai superkonduktor, tapi ya superkonduktor ya bukan dari tembaga. Bisa nggak ya? Dari tembaga biasanya membutuhkan suhu yang cukup rendah. Di sini ada yang tahu suhu absolute zero? Kita kan suhu ruangan ini misalkan sekitar 20 sekian gitu ya, Celcius. Ada suhu 0 derajat Celcius. Tapi suhu 0 derajat Celcius itu bukan suhu minimal. Kenapa? Karena ada minusnya lagi. Betul ya? Nah, kalau mau suhu yang absolut, kita pakai Kelvin. Jadi 0 derajat Celcius itu 273 Kelvin. Suhu absolut zero itu adalah minus 273,19 derajat Celcius. Kalau nggak salah, itu. Coba ya, kita lihat. Absolute zero temperature. 15. Nah, 273,15. Gitu. Atau 0 Kelvin. Ini absolute zero. Tidak ada suhu yang lebih rendah dari ini. Nggak bisa. Jadi itu. Nah, biasanya superkonduktor itu berada di angka minus sekian ratus derajat Celcius rata-rata itu. Jadi meskipun di sini ada teknologi superkonduktor, tapi bukan digunakan untuk apa namanya komputer secara umum. Bisa jadi untuk misalkan yang kuantum itu bisa, tapi ya masih tertutup. Makanya
apa namanya itu hanya skala lab, bukan bukan komputer secara umum gitu bisa, tapi hanya skala kecil. Nah, ini sebenarnya mestinya yang ini tadi itu mestinya yang barusan ini tadi. Kita kemarin sudah membahas ini ya, arsitektur komputer digital ini ya. Sekarang kita bahas lagi sedikit saja tambahan. Jadi komposisi dari komputer itu secara umum seperti ini lah. Ya, kelihatan dikit itu. Jadi ini CPU, kemudian ada ALU ini arithmetic logic unit. Jadi yang untuk menghitung aritmatika dan logika. Aritmatika itu ya tambah kurang kali bagi, logika itu lebih besar dari kurang dari sama dengan, seperti itu misalkan. Ini akumulator, register, register yang dikerjakan hasilnya. XY ini register masuk ke arithmetic logic. Control unit ini yang mengatur semua jalannya program. Jadi bagaimana data ditaruh di ALU itu dia akan dikendalikan oleh control unit. Kemudian ada IR ini Interested Register. Jadi tempat menyimpan instruksi. Jadi data instruksi ditaruh di sini kemudian dikerjakan oleh control unit. Jadi misalkan ada instruksi pertambahan, maka nanti yang mengerjakan ya control unit. Control unit mengatur mana alunya, data ini mestinya ini ada ke database juga ini. Control unit juga punya akses ke database. Bentar, saya ingat-ingat. Control unit. Mestinya masih punya data ke database juga. Ya, meskipun nggak secara langsung sih. Lupa saya. Nah, seperti itu. Instruction register dikerjakan control unit yang mengatur semuanya. Kemudian ada PC ini bukan komputer ya, ini program counter. Program counter ini menyimpan data-data alamat yang mau diakses. Minggu lalu saya nyebutkan lupa, itu ya. Mar ini memori address register. Jadi dia yang dari program counter menyimpan address yang mau diakses, baik mau ditulis atau mau dibaca, itu di sini. Memory address register. Address bus berhubungan dengan alamat yang mau ditulis atau mau dibaca. Control bus berhubungan dengan mau membaca atau menulisnya. Kalau mau membaca, misalkan kita mau baca, maka addressnya ditaruh di address bus dulu. Nanti akan kepilih. Control bus, misalkan baca. Baca, begitu baca, datanya akan ditaruh di database oleh tempat yang dibaca tadi. Kalau mau nulis, dibalik. Address bus, dipilih dulu. Database, data yang mau ditulis, taruh dulu. Control busnya baru write. Seperti itu. Ya, ini review lagi. Beberapa kali kita sudah membahas ini. Ini juga tidak jauh beda. Prosesornya ada control unit, register, logic, kombinasi logiknya ALU di sini. Kemudian ada main memory. Main memory ini RAM-nya. Datanya akan berseliweran di sini. Ada input dan output. Input dan output ini kalau misalkan kita lihat adalah selain dari yang CPU dan main memory ini. Jadi seperti minggu lalu ya, SSD hard disk itu termasuk bagian input output. Kenapa? Karena sudah di luar CPU dan main memory. Kadang ada yang nulis sebagai secondary storage gitu. Tapi ya tetap dia di luar sebuah arsitektur. Ini tambahan lagi. Baiklah, ini aja. Intinya dia tidak akan berbeda jauh. Kemudian di sini sebenarnya ini kurang cocok. Jadi gini, pernah dengar ARM? Hampir pasti, mungkin hampir 100% di kelas ini
bawa ARM. Saya mau tanya, di sini ada yang nggak bawa HP Android atau iPhone? Ada yang nggak bawa? Nggak bawa itu gara-gara ketinggalan atau? Saya yakin di sini semuanya sudah punya ya. HP entah Android, entah Apple itu. Itu semuanya pakai ARM. CPU-nya pakai ARM. Ini sebenarnya kalau misalkan dilihat bukan von Neumann versus ARM. Yang ada itu adalah von Neumann versus Harvard. Harvard arsitektur. Arsitektur. Jadi ada von Neumann arsitektur dan Harvard arsitektur. Bedanya apa? Von Neumann dan Harvard ini pakai model yang masih mirip seperti ini. Jadi baik von Neumann maupun Harvard dia punya model seperti ini. CPU di dalamnya register, combinational, control logic, input output dan main memory seperti ini. Bedanya apa? Di von Neumann ini antara data dan programnya itu memorinya jadi satu. Jadi memorinya ini istilahnya apa ya? Jadinya jadi satu. Sebutannya adalah uni memory. Kalau di sini data kok gitu datanya? Data dan programnya punya memori terpisah. Terpisahnya ya bukan di bagian main memory sini enggak, tapi yang di bagian dalamnya sini. Kalau bagian memorinya RAM-nya mungkin masih sama. Jadi di bagian dalamnya situ bagian untuk data dan programnya untuk Harvard ini dia bisa. Nah, si ARM ini awalnya dulu misalkan pakai yang V7 lah. V7, V8 juga kalau nggak salah. Saya lupa V8. Yang jelas V9 dia sudah di Harvard. Sama-sama ARM-nya ini. Jadi saya lupa V8 ini dia von Neumann apa Harvard, tapi V7 jelas, kalau nggak salah V8 juga masih von Neumann. ARM V9 dia Harvard. Di sini ada yang tahu sistem x86? Pernah dengar? Di sini ada yang pernah tahu AMD Intel? Ya, tahu. Itu pakai x86. Secara umum CPU AMD, CPU Intel pakai x86. X86 itu X86 dan X64 itu ada di von Neumann ini. Jadi secara umum praktis hampir semua komputer yang ada di dunia ini kalau nggak pakai von Neumann ya pakai Harvard. Itu arsitekturnya. Ini dalam-dalamnya ini ya sudah tinggal itu sendiri sudah apa namanya tinggal bagaimana penjelasan dari pabrikannya dia mau menulisnya seperti apa. Tapi semuanya sistemnya masih pakai ini. Jadi ada CPU, kemudian ada memori, kemudian ada input, kemudian ada output. Ini. Secara umum seperti ini. Ya, sampai sini dulu. Mungkin ada yang ingin tanyakan? Ya. Saya mau tanya USB 4 tadi. Kan USB 4 kan panjang kabelnya kan pendek. Kayak disebutnya itu. Kecepatan USB 4 itu karena memang diperpendek atau memang karena jika kan kalau kabelnya panjang kan kecepatannya lebih besar. Nggak bisa cepat. Yang diambil itu memang USB-nya atau hanya kabelnya atau Jadi gini, ya terima kasih. USB, nah ini ya USB-nya ini ya. USB kalau yang sebelum-sebelumnya ini kabel length yang bintang 2 ini adalah spesifikasi. Speed covered by specification. Jadi gini, misalkan kita pakai kabel USB 2, berarti yang di
cover yang di apa ya, yang digaransi itu 5 meter. Misalkan ada yang pakai USB 2, loh Pak, saya 10 meter bisa. Realnya juga bisa jadi bisa. Ya, itu berarti sudah di luar spesifikasi. Tidak dijamin berhasil. Atau tidak, kalau misalkan ada apa namanya, kalau misalkan ada kerusakan data atau kemudian ada apa namanya transmisi yang loss, itu berarti sudah di luar spesifikasi. Nah, ini Gen 2 yang 5 gigabit, 3 meter, 3 meter, 3 meter. Begitu USB 4 kok angkanya sekian. Karena semakin panjang, pertama tadi betul, resistinya akan semakin besar. Tapi yang utama itu adalah dari noise, gangguan sinyal. Jadi semakin panjang kabel, noise akan semakin tinggi. Dan karena di sini frekuensi yang dipakai itu tinggi, maka dia akan apa namanya kecepatannya akan terganggu kalau kabelnya semakin panjang. Sebenarnya ada lagi sih di sini tapi nggak ada Thunderbolt. Misalkan USB 4 ini dia mengcover Thunderbolt juga yang kecepatannya sama 40. Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 itu. Itu ada kabel aktifnya itu bisa sampai saya lupa 2 meter kalau nggak salah itu bisa. Kecepatannya sama-sama sekian, tapi dia bisa sampai 2 meter. Tapi dia pakai kabel aktif. Maksudnya apa? Kabelnya itu ada tambahan power sebagai penguat. Seperti itu. Ini kemungkinan untuk kabel ini pasif. Seperti itu. Nah, di sini sudah tulisannya. Longer length can be achieved using active cable. Nah, ini di sini. And in some case longer passive cable. Jadi ini apa namanya sesuai ya. Dia berdasarkan spesifikasi bisa jadi lebih panjang, tetap bisa dipakai, tapi tidak sesuai dengan tidak ada garansi gitu. Bisa jadi misalkan pakai 1 meter, bisa jadi yang pasif bisa. Terus kemudian atau pakai yang aktif kabel. Cuman pada waktu itu saya nyoba yang Thunderbolt itu aslinya kabelnya hanya 30 cm. Hanya 30. Dicoba pakai yang 1 meter pasif. Itu latensinya nambah, speednya ada penurunan. So itu. Coba pakai yang aktif. Sebentar. Pada waktu itu saya pakai aktif enggak ya? Lupa saya. Saya lupa. Kalau nggak salah saya nggak nyoba pakai aktif. Hanya coba pakai pasif aja. Pasif tapi yang 1 meter. 1,2 lupa saya. So itu. Tapi itu pun ya harganya ya sudah lumayan. Jadi kabel saya sampai lupa itu sudah beberapa tahun yang lalu nyobanya Thunderbolt itu. Kabelnya 1 meter harganya itu 500.000. Kalau nggak 600, saya lupa saya. Gampang itu gambarannya segitu. Jadi beda. Jadi meskipun ini USB-C, tidak semua kabel USB-C itu terciptakan sama. Kabel USB-C ada yang USB 2 itu juga ada. Dan kabel USB-C pun portnya itu tidak diciptakan sama. Ada yang portnya USB-C tapi dia USB 2 itu juga ada. Ada yang USB-C dia dipasangi USB 3 Gen 2. Ini juga ada. Ini USB 3. Nah ini kelihatan. USB-C dia juga biasa USB 2 saja bisa. USB-C dia bisa kecepatannya 5 gigabit bisa. USB-C kecepatannya sekian bisa. USB-C sampai kecepatannya 40 pun juga bisa. Yang menentukan apa? Yang menentukan adalah pabrikannya. Karena di dalam USB-C ini terdapat apa namanya protokol untuk semua kecepatan ini. Kalau dia pakai USB-C tapi yang dipasang cuma USB 2 aja ya sudah, tapi dia kecepatannya USB 2. So itu. Tapi kalau dia USB-C tapi pin-pin yang dipasang dan protokol yang disupport dia bisa sampai sekian, ya bisa sampai sekian. So itu. Kalau kabel ini tadi masalah utamanya di noise. Semakin panjang kabel, noise-nya akan semakin tinggi. Gitu. Oke. Mungkin ada yang lain ditanyakan? Ya karena saya hobinya komputer ya, akhirnya ya
Ya segitu itu. Kalau suruh ngerjain apa jelaskan komputer ya bisa kemana-mana. Ya, gitu. Nah, berikutnya adalah machine learning processor. Jadi ML processor ini adalah prosesor yang dikhususkan untuk pembelajaran mesin. Jadi machine learning apa namanya? Ya mesin learning. Bahasa Indonesia apa itu ya? Mesin pembelajaran. Gitu. Di sini ada yang pernah dengar ANN, CNN? Kalau CNN berita bukan itu. Maksudnya convolutional neural network, artificial neural network. Ada yang pernah dengar? Oke, wes ChatGPT wes dengar ya. ChatGPT pernah dengar? Itu pakai machine learning. Jadi ChatGPT itu pakai machine learning. Apalagi ya, AI-nya di sini Copilot pernah dengar? Nah, itu juga pakai machine learning. Jadi komputernya, mesinnya disuruh dilatih, bukan disuruh ya, dilatih untuk bisa memahami omongan manusia misalkan. So, itu pakai machine learning. Dan proses di balik itu banyak sekali membutuhkan prosesor-prosesor machine learning ini. Bisa menggunakan prosesor dedicated untuk machine learning, bisa menggunakan GPU, bisa menggunakan CPU. Tapi kalau pakai CPU ya lama. Rata-rata pakai GPU yang ada. Atau pakai machine learning accelerator. Nvidia jual, AMD jual. Dan itu bisa digunakan untuk melatih. Seperti itu. Banyak sekali apa namanya contoh machine learning ini machine learning ini sangat sangat itu ya luas ya. Mau disuruh gambar, nyiptakan gambar bisa apa kita deskripsikan suatu apa namanya suatu kalimat terus kemudian dirubah jadi bentuk gambar. Itu pakai machine learning. Atau dalam bentuk video itu juga pakai machine learning. Dan saya juga main beberapa machine learning ini di laptop. Gitu. Jadi saya apa ya stable diffusion flux itu juga. Nah di machine learning ini itu nanti di dalamnya ada pembobotan. Jadi ini ya kita zoom ya. Seperti ini. Nah ini secara singkat machine learning processor ini adalah microcontroller dan apa namanya memory access. DMA-nya ini apa ini? Masa direct memory access? Saya takutnya ini salah salah arti nih. Dan engine-nya ini memanage semua schedule-nya. Compute engine proses. Nah, di dalam neural network itu ada pembobotan, itu yang disimpan. Activation data itu yang bagian menentukan datanya ini apakah dia klasifikasinya A, B, C. Ya, seperti itulah. Ini kalau disebutkan semua itu nanti ya penjelasannya apa. SRAM, static RAM. SRAM. Itu. Paling nggak tahu kalau dalam apa machine learning itu bisa ada prosesornya sendiri. Itu pun juga bisa menggunakan CPU atau GPU. Kemudian di sini ada contoh RAM structure. Ini sebenarnya kemarin sudah tapi belum nggak seperti ini ya. Jadi RAM structure itu contohnya seperti ini. Ini adalah 4 bit. Jadi misalkan gini, kita punya data input di sini. Data input di sini, kemudian ada address input. Ini adalah untuk milih word 1, word 2, word 3, word 4. Misalkan kita ingin nulis, maka sebelum nulis, pertama kita milih address dulu, misalkan word 0. Maka nanti ini BC1, BC2, BC3, BC4 kepilih. Kemudian data ditaruh di data input. Yang lainnya kan berarti nggak kepilih ya. Jadi meskipun ada data input sini, karena yang kepilihannya atas saja, yang bawah ini nggak aktif. Nah, data input setelah data input sudah ada di sini, read write-nya kita itu ya, nulis ya, write. Berarti data input
Begitu operasi write, 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 write. Operasi write-nya itu akan diperintahkan untuk semua. Read write-nya diperintahkan semua. Betul ya? Ini read write-nya keperintahkan semua. Jadi pada waktu ada operasi read, semua disuruh baca, write semua disuruh nulis. Tapi karena kita punya address input yang milih hanya misalkan word 0 saja, maka yang aktif ya hanya satu baris ini aja. Yang lainnya disuruh nulis, disuruh baca ya diem. Kenapa? Karena dia nggak kepilih. Jadi kalau misalkan ada operasi write berarti misalkan data sudah ditulis di sini, semua datanya nyambung ke semua kolom, tapi yang aktif hanya baris pertama. Disuruh write, maka datanya akan ditulis ke datanya dia. Seperti itu. Nah, kalau read perintahnya hanya address input, perintah dia. Kalau write itu pertama kita milih address dulu, kemudian datanya harus sudah siap, baru perintah write. Maka data di copy ke periferalnya, ke memorinya. Kalau operasi read, data addressnya dipilih, misalkan word 1 dipilih, kemudian langsung operasi read. Maka datanya yang word 1 ini dia akan dikeluarkan ke sebelah bawah sini. Jadi data yang disimpan di word 1 sini pada waktu ada operasi read dan di word 1 ini word 1 sini sudah kepilih, data yang ada di dalam sini akan dikeluarkan ke sebelah sini. Baik data output maupun data input menggunakan bus data. Nah, ini adalah sistem kerja 4 bit RAM. Jadi ini yang di sini 4 bitnya ada 4, berarti totalnya di sini adalah 16 bit. Tapi dalam satu waktu hanya ada 4 bit saja. Baik nulis maupun baca hanya dalam 4 bit saja. Nah, kalau misalkan di sini ada memori unit 2 pangkat K word. Ini kan wordnya hanya 4 ya ini ya. Nah, 2 pangkat K word. Jadi pengalamatannya misalkan sebagai contoh. Ini gambaran kasar aja lah. Gambaran kasar. Di sini kalau misalkan ngelihat memori RAM itu biasanya merupakan kelipatan dari 2 pangkat sekian. Kayak sebagai contoh, RAM yang tahu ukurannya paling kecil berapa? 1 giga. Betul ya? 1 giga. 1 giga itu berarti pakai yang kemarin kilo mega giga. Berarti 2 pangkat 30. Seperti itu. Nah, berarti di sini ada word-nya 2 pangkat 30. Nah, 1 giga satuannya adalah byte. Betul ya, 1 gigabyte. Berarti ada 8 bit per word. 1 gigabyte itu 1 giganya itu alamatnya, byte-nya berarti 1 kali dipilih ada 8 bit atau 8 byte. Nah, logikanya itu adalah misalkan sini ya, 2 pangkat 30. Berarti akan ada 2 pangkat 30 milihnya kayak gini. Gampangnya lah, meskipun akan ada stack dan lain-lain. Ini kita ngomong gampangnya aja. Berarti word-nya ini 2 pangkat 30, maka akan ada sekian. Nah, 2 pangkat 30, ya. 30 itu address inputnya di sini, 2 pangkat 30 berarti ada 1 giga baris word-nya. Gampangnya. N per word berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini logika kasarannya gampangnya adalah itu. Jadi N bitnya ini adalah 4 bit. Kalau di sini kan 8 bit ya, 1 byte 8 bit, maka di sini nanti itu ada 8, terus 2 pangkat 30, berarti akan ada 1 giga word-nya. Itu kasarannya seperti itu. Ini adalah bagian kecil yang dari sini. Ada select,
Kalau dia diselect, dia baru aktif. Kalau aktif, kalau disuruh read, ya berarti ya dari dalam ini dibaca, ditaruh di output. Kalau write, berarti yang diinput disimpan ke dalamnya dia sendiri. Dalamnya ini, itu seperti ini. Ini pakai SR flip-flop. Tapi kalau pakai SR flip-flop ini berarti SRAM. Kalau pakai RAM, nggak pakai gini. Nanti ada kayaknya. Nah, sampai sini dulu mungkin ada yang ditanyakan terkait ini, gambaran memori. Nah, ganti mas. Nah, biasanya RAM itu, ada yang pernah dengar RAM yang rusak? Jadi misalkan apa namanya atau memtest pernah dengar memtest? Jadi memtest itu adalah memory test. Jadi ngetes memori. Jadi alamat-alamat memori yang ada di RAM nanti ada lagi gambarannya RAM lagi. Itu semuanya dites. Jadi semua alamatnya dites, kemudian kombinasi datanya dites seperti itu. Kemudian dicoba juga sleep apa? Sleep itu kalau komputer apa ya? Ya sleep ya. Kan ada shutdown, ada sleep. Ya sleep itu dicoba, itu bisa. Nah, yang tadi alamat-alamat seperti ini, tadi kan kita pakai 2 pangkat K word ya. Berarti gambarannya akan ada 2 pangkat 30 baris. Itu sebenarnya tidak dalam satu layer, tapi akan ada banyak model seperti ini. Jadi misalkan kita punya 2 pangkat 1 giga. 1 giga itu bukan hanya satu chip, satu area, semuanya seperti ini datar gitu enggak. Tapi akan ada beberapa layer, beberapa chip. Makanya biasanya RAM itu kan ada beberapa chip ya. Ada yang chipnya 4, ada yang 8, ada yang 16, itu. Dan di masing-masing chip itu layernya banyak. Jadi anggap aja seperti ini, tapi dia layernya banyak. Misalkan sebagai contoh, masing-masing ini misalkan 128 mega misalkan. Jadi untuk 1 giga itu butuh 8. Misalkan aja. Itu. Ini banyak. Itu. Jadi nanti akan ada rank, ada row, 512 kali 512, misalkan. Nah, ini 8 kilo kali 16, masing-masing di dalamnya berubah. Nah, kalau ini RAM beneran ini. Ini menggunakan trap charge. Kalau yang ini tadi, yang kayak gini, ini pakai SRAM yang di register. Kalau memori biasanya pakai ini. Bentar, enggak ada. Ya, sampai sini dulu. Mungkin ada yang tanyakan? Ya. Untuk buat memorinya. Ya, semua yang gampangnya gini. Semua yang ada dalam bentuk chip kemungkinan besar hampir 100% menggunakan fabrikasi mesin. Seperti itu. Kenapa? Karena pada waktu kita berbicara misalkan seperti ini ya, gerbangnya misalkan seperti ini. Kemarin kan ada bentuknya salah satu di dalam gerbangnya ini kan ada yang transistor-transistor itu ya. Atau misalkan yang seperti inilah, misalkan seperti ini. Nah, ini lebarnya, dia panjang kali lebarnya, itu satuannya nanometer. Satuannya gitu, kok kecil sekali. Satuannya dalam nanometer. Jadi kalau misalkan orang disuruh ngerjakan ini, hampir pasti susah. Gini, pernah tahu proses nyablon nggak? Nyablon kaos itu loh. Kan ada maskernya, kemudian
Nah, gini ya. Nah, mirip-mirip seperti itu, tapi garisnya itu lebarnya itu nanometer. Kayak gitu, mirip-mirip lah, meskipun nggak sama persis. Nanti pada waktu kita melihat proses buat IC, itu misalkan ya, itu nanti akan ada silikon paper, itu nanti di situ akan ada masking, kemudian dikasih sinar, dan dibersihkan, kayak gitu. Jadi pada waktu kita membahas fabrikasi chip IC itu mirip proses nyablon, tapi yang disablon garis-garisnya itu dalam satuan nanometer. Bagaimana cara ini ya, kalau sabun biasa kan pakai ini ya, pakai mekanik gitu ya. Kalau apa masking yang di IC itu pakai cahaya, pakai cahaya, pakai UV atau extreme UV gitu. Jadi semuanya pakai fabrikasi. Bisa kita cari nggak ya? Nah, misalkan how to fabricate CPU misalkan. Kok oke. How to make CPU misalkan. Wah, ada nah ini. Ya, gambarnya. Nah, pertama bahannya silika itu banyak di batu. Batunya dipecah. Habis itu silikon dioxide kita harus mempurify sampai 99,9%. Habis itu dipurify lagi sampai 19,999%. Habis itu dipanaskan sampai 1700 Kelvin. Habis itu diputer, ya diputer, terus kemudian kita punya monokristal pure silikon seperti ini. Habis itu kita potong-potong ini ya, potong-potong kecil-kecil gitu. Habis habis itu apa namanya, ditaruh tambahan dopan, fotoresis. Nah, ini habis itu kita sudah masuk tentang fotolitografik masknya ini. Masker yang tadi kayak buat apa namanya itu sablon tadi itu. Nah, habis itu nah ini hasilnya kan seperti ini. Ya, sama aja pesannya. Ini nggak cuma satu masker aja, puluhan sampai ratusan masker. Kan sebutin kan masker ya dia, apa itu ya? Untuk yang nyablon itu. Itu. Nah, habis itu di apa namanya? Dilapisi, kemudian dimulai potong-potong. Jadi biasanya satu wafer kok wafer sih satu wafer itu. Kalau di sini kan wafer kan dimakan ya. Kalau di elektron di itu satu wafer ini bisa banyak chip di dalamnya. Biasanya biasanya yang pojok-pojok yang pinggir-pinggir di sini ini dibuang. Kenapa? Karena biasanya kan bentuk IC kan kotak-kotak ya. Nah, yang di pinggir itu nggak kepakai. Dan ada istilahnya yield. Yield itu adalah berapa persen yang bisa dipakai. Jadi misalkan sekian ini ya, biasanya nggak 100% bisa dipakai. Ada yang mati biasanya. Nah, yield yang biasanya sebagai contoh dianggap sukses itu salah satunya itu kalau misalkan di atas 60% atau berapa itu sudah dianggap sudah bagus. Jadi banyak yang mati. Habis itu dipotong-potong, habis itu kita itu apa namanya? Kabelnya disodari. Seperti itu. Jadi kayak gini misalkan. Ini ya otomatis ini yang pada waktu yang seperti ini masih mungkin manual masih bisa kabelnya yang sekian. Tapi kalau kabelnya sudah sekian ratus, sekian ribu, ya nggak bisa. Harus pakai gitu. Harus pakai apa namanya mesin. IC yang lama masih pakai model gini. Ini bisa pakai manual masih bisa. Dan satu wafer ini, misalkan wafer ini ukurannya macam-macam, ada yang 30 cm, segitu.
Itu satu wafer, itu kalau misalkan pakai teknologi yang baru, satuannya adalah triliun, miliar dolar. Berarti triliun bagi kita. Satu wafer, satuannya itu segitu. Untuk memproduksinya. Dan di bagian fabrikasi itu, di bagian fabrikasi dari proses awal ini kan yang sederhana itu. Dari proses awal ini sampai bisa jadi silikon-silikon seperti ini, itu bisa makan waktu 2 sampai 3 bulan dari prosesnya. Prosesnya lama sekali. Dan nggak boleh mati lampu. Selama sekian minggu, sekian bulan nggak boleh ada yang mati lampu. Kenapa? Kalau ada yang mati lampu, berarti bisa jadi proses yang sekian ratus proses tadi, misalkan mati lampu di sini terus gagal, dibuang semua. Gitu. Nggak boleh ada yang mati lampu. Nggak boleh ada deep deep ya. Kan kemarin sempat dapat gambaran ya. Kalau koran itu aja, koran pada ternyata koran nggak boleh ada tegangan yang turun. Takutnya apa? Tulisannya bisa patah atau bergerak, bergerigi lah. Nah, pada waktu proses buat CPU pun juga mirip-mirip seperti itu. Nggak boleh ada yang sempat deep atau mati lampu. Nah ini lebar-lebar ininya mana ya di sini dia? Lebar-lebar garis-garisnya yang di sini itu bisa dalam satuan nanometer. Ya, saya situ aman? Aman ya. Jadi sebenarnya CPU itu menarik, tapi ya kalau mau buat ya nggak bisa. Kita masih belum. Mungkin saya bilangnya Indonesia dibuat untuk belum mampu. Memang dibuat untuk belum mampu bikin. Nah, ASCII ini kemarin sudah ya. Jadi yang ASCII ini kemarin, jadi ASCII adalah singkatan dari American Standard Code for Information Interchange atau kode standar Amerika untuk pertukaran informasi. Ini singkatannya adalah ASCII ini. Iya, kemarin saya ngomong tapi nggak pernah bilang singkatannya ya. Yang American Standard Code for Information Interchange atau kode standar Amerika untuk pertukaran informasi. Jadi ASCII-nya ini yang di sini 0 sampai 31 ya. Ini standarnya untuk Amerika. Seperti itu. Bagaimana kalau tulisannya tidak menggunakan alfabet seperti ini? Nanti kita pakai Unicode. Ada nggak ya? Kalau nggak salah ada. Di sini nggak ada ini. ASCII adalah standar penggunaan tertentu untuk komunikasi. ASCII mewakili teks dalam komputer, peralatan komunikasi, perangkat lainnya. Kebanyakan skema kodean karakter didasarkan pada ASCII, meskipun mereka mendukung banyak karakter tambahan. Oke, ini ASCII. Pertemuan pertama kalau nggak salah sudah sempat dibahas ya. Nah, ini Unicode. Suatu standar teknis yang dirancang untuk mengizinkan teks dan simbol dari semua sistem tulisan di dunia untuk ditampilkan dan dimanipulasi secara konsisten oleh komputer. Jadi misalkan di sini kita punya contoh di sini adalah Balinese. Oh ini sebelah kirinya nggak kelihatan ya? Dibesarkan lagi kelihatan nggak? Nah ini 0, 1, 2, 3, 4. Jadi ini tulisan Bali itu ada Unicode-nya. Itu. Tulisan Batak, saya baru tahu. Ini Batak yang di Indonesia. Ada yang dari Batak kan? Memang tulisan seperti ini. Oke, berarti mirip seperti tulisan Jawa ini ya. Oke, berarti saya baru tahu. Kalau tulisan Jawa di sini ada yang tahu ya, aksara Jawa. Nah, saya baru tahu kalau ada tulisan Batak seperti ini. Oke. Nah, kalau misalkan mau nulis seperti ini, berarti kita tidak bisa menggunakan ASCII. Kita menggunakan Unicode. Unicode ini bisa 1 byte, bisa 2 byte, bisa 3 byte, tergantung ini ya, bisa 4 juga, bisa juga 4 byte. Jadi itu. Dan Unicode ini ada kodenya sendiri. Jadi itu. Nah, sebentar. Kayaknya saya pernah menunjukkan ini enggak?
Ini. Belum ya? Jadi gambar ini di slide ini adalah membahas tentang struktur dari sebuah file gambar. Jadi misalkan contoh BMP, bitmap file format. Itu maka ASCII-nya di sini apa namanya kok ASCII-nya? Apa namanya ini hexadesimalnya itu seperti ini, ASCII-nya itu seperti ini, dan tiap titik, tiap pixel itu dipetakan satu per satu. Seperti itu. Channelnya seperti ini. Pertama NaN, kemudian alpha itu adalah transparasi, kemudian green, red, blue. Jadi tiap apa namanya? Tiap titik itu dituliskan alfanya transparasinya berapa, greennya berapa, rednya berapa, blue-nya berapa, seperti itu. Di tiap titik, tiap pixel. Itu. Di BMP format. Kalau JPEG, formatnya beda lagi. Ada kompresinya. Biar apa? Biar datanya itu tidak terlalu banyak. Sebagai contoh, kalau misalkan BMP kita punya, misalkan full screen, ini ya, misalkan full HD. Warnanya putih semua. Berarti kan datanya kan hampir semuanya nol ya. Kalau pakai BMP, nolnya itu, buruannya itu ditulis semua. Jadi filenya besar. Bisa jadi mungkin ukurannya sekitar 4 mega. 2 sampai 4 mega kan. Kalau JPEG itu ada kompresinya. Kompresinya misalkan dari rentang sekian sampai sekian mau pakai angka 0 misalkan. Jadi kalau misalkan kita punya 10 buah angka 0, kalau BMP ya 10 buah angka 0 ditulis. Kalau JPEG ditulis 0 dari 1 sampai 10. Cuman gitu aja. Jadi nanti pada dibaca 00000 itu terwakilkan oleh 0 dari 1 sampai 10. Itu kalau sampai 10 aja. Kalau lebih banyak lagi nolnya, ya filenya akan lebih kecil. 0 dari 1 sampai 100. Memang beberapa byte. Tapi bisa mewakili sekian ratus. Beberapa bit bisa mewakili sekian ratus bit. Jadi kalau misalkan pakai BMP, itu full semua ditulis. Misalkan Full HD bisa sampai 2 sampai 4 mega. Kalau pakai JPEG mungkin hanya beberapa puluh kilobyte aja. Selama banyak yang sama. Sehingga kalau gambar JPEG itu biasanya ukuran filenya berubah-ubah. Maksudnya berubah-ubah itu tergantung seberapa banyak informasi ada di dalamnya. Kalau BMP relatif sama. Kalau JPEG gambarnya banyak detailnya, banyak garis, banyak tulisan, itu akan lebih besar ukuran filenya dibandingkan yang warna polos. Begitu kalau JPEG. Kalau BMP ini. Ini header-header. Jadi header-header apa namanya? Filenya BMP. Ini ada header, signature, file size, kemudian pixelnya, macam-macam red, green, bitmask. Jadi itu banyak. Jadi paling enggak di sini sekarang sudah tahu ya bagaimana sebuah gambar file disimpan dalam bentuk digital. Dan di sini yang pada waktu ini karena ini hexadesimal, berarti satu digit ini adalah pakai hexa 16. 2 pangkat 4. Betul ya? Berarti satu digit ini adalah 4 bit. Satu pasang ini 8 bit, 1 byte. Seperti itu. Jadi ini 1 byte, hexanya di sini. Hexanya di sini, ASCII-nya di sebelah sini. Jadi di sini ini 1 byte. Di sini, jadi ini ya. Ini ASCII-nya, misalkan sebagai contoh, titik di sini, berarti ini punyanya ini. Minus ini, berarti punyanya ini. 88 ini berarti punyanya yang ini. Yang ini berarti punyanya yang ini. Jadi ini 2 hexa itu 1 byte, 4 bit, 8 bit, 1 byte. Di sini kelihatan ASCII-nya. Dan semuanya disimpan dalam bentuk biner. 1011. Ini kan hexanya ya. Kemarin kan sudah kelihatan ya. Dari F itu 1111. 0 sampai 9 itu 0000, 001, 010,
seperti itu yang dulu. Begitu 10 jadi A, B, C, D, E, F. F-nya 15. Lanjutnya apa ini? Nah, ini ada beberapa tipe file yang umum. Gambar itu disimpan dalam bentuk bisa BMP, bitmap, graphic format native to Microsoft Windows sama standard program calculate juga. GIF graphic interchange format. Oh, GIF bacanya GIF. Format use web biasanya pakai web dan downloadable image. JPEG atau JPG singkatan dari Joint Photographic Expert Group. JPEG untuk web image, digital fotografi, high resolution image. Baik JPEG maupun GIF ini kompres. Maksudnya lossy. Maksudnya apa? Semakin tinggi kompresinya, datanya akan semakin kecil, tapi semakin banyak informasi yang hilang. Akan ada trade-off, dan akan ada titik optimal bagi orang-orang tertentu. Saya biasanya kalau nyimpennya di 80 atau 85. Kamera digital nyimpennya itu biasanya di sekitar 92. Pada waktu kita convert ke 80 atau 85, ukurannya bisa sekitar 40%. Dan informasinya masih relatif sama. Masih mirip. Biasanya saya pakai segitu. PCX, Printas, Picture, PNG ya, Portable Network, Ping, patent free alternatif tuh GIF. Tapi PNG ini biasanya Ping ini lebih besar ukurannya daripada JPEG. TIFF, nah ini TIFF besar nih biasanya ukurannya. High resolution bitmap graphic file, whether use in internet bitmap. Audio mungkin sering dengar MP3 ya. Tapi ada juga MIDI. AU ini sudah jarang nih. Jarang pakai WAV. Gitu. Ini waveform format. Contain all digital information need to play speaker quality. See. Kompres. Oke. Ini contoh beberapa tipe file. Ini untuk video. Untuk video, besaran ya. Kalau scan kecilan, bagian besaran, ya udah. Untuk video, ada AVI, MOV, MPEG, Real Media, WMV. Biasanya pakai yang mana biasanya? Biasanya pakai ini ya. Atau kalau MOV, ini juga ada. Biasanya kalau pakai Apple, MOV. MPEG ini juga ada. Ada juga MKV, misalkan. Di sini belum tertulis. Habis itu ada yang lainnya lagi, ada ASCII file, web file, desktop publishing file, driver. Oh, ini sebut-sebutan ini aja, apa namanya? File-file lain selain yang video, foto, driver, operating system, PDF. Gitu. Ada yang tahu singkatan PDF? Portable document format? Sebelumnya tidak tahu belum? Pokoknya bacanya PDF gitu aja. Singkatannya adalah portable document format. Gitu. Tujuan utama dari PDF ini adalah ini, apa namanya, print. Maksudnya apa? Diciptakan file PDF itu biar kalau di print dimanapun sama. Gitu. Kalau Word, sebagai contoh ya, Word kita ditampilkan di beberapa device, tampilannya kan bisa beda ya. Tapi kalau PDF, tampilannya adalah untuk print. Utamanya adalah untuk print. Oke, lanjutnya apa ini? Ya, jadi apa namanya? Ini tambahan informasi. Kita pada waktu membahas infrastruktur sebuah informasi itu ada hardware, ada software. Hardware oke ya, paling nggak beberapa sudah. Software ini kita masih belum banyak membahas. Tapi sebagian besar di sini saya yakin sudah tahu.
jaringan dan komunikasi, kita sudah membahas beberapa, ada Wi-Fi, ada LAN, ada USB. Nah, basis data. Ini yang belum sempat kita bahas. Kemudian information management personel. Jadi orang yang mengurusi tentang informasi manajemen informasi. Nah, perangkatnya, oh ini belum semuanya ini. Oke, di sini kita masih membahas ini ya. Nah, yang ini kita delete dulu deh. Paling tidak kita di sini bahas banyak masalah hardware. Dan hardware yang sudah kita bahas, CPU, oke. Media penyimpanan atau memori, sudah terbahas juga. Input device dan output device, ini kita membahas dari sisi interface-nya. Tapi input device kita sudah ya kemarin ya. Mulai dari keyboard, webcam, mouse, seperti itu. Output device berupa printer. Itu kalau kita bahas masalah input-output dari sebuah komputer. Tapi kalau dari arsitektur komputer sendiri, SSD, hard disk itu juga merupakan input. Kemudian peralatan komunikasi kita sudah bahas, Wi-Fi, LAN, USB, seperti itu. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Kita jadwal sampai jam? Apakah boleh? Sekian untuk kuliah hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.